Pratama Bandung. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh bertemu lewat sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan, atas setiap kasih dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami mau memulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, pagi hari ini kita mau mengawali sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ada sukacita nggak? Ada semangat untuk memuji Tuhan? Saya undang adik-adik untuk berdiri bersama-sama. Kita mau bersukacita bagi Tuhan kita untuk menyambut hari Sang kelahiran Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Adik-adik di rumah dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Saat ini
Selamat pagi anak-anak asuhan dan Indria. Selamat hari Minggu. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan anak-anak online maupun onsite. Anak-anakku pasti senang ya kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Dan saat ini waktunya kita mendengarkan cerita Alkitab. Yuk kita siap-siap, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari dan kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online maupun onsite. Bapa, terima kasih karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Bapa, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami untuk dapat memahami cerita-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anakku, kalian masih ingat kan Raja Daud? Cerita minggu lalu, Daud mengalahkan siapa? Goliat. Betul sekali, Daud mengalahkan Goliat. Tapi sebelumnya, Daud adalah seorang gembala. Dan Daud pada saat dia mengembalakan domba-dombanya di padang, dia dipanggil untuk pulang ke rumah. Karena apa? Karena Nabi Samuel mau mengurapi dia untuk menjadi seorang raja. Apakah dia menjadi raja saat itu? Tidak, karena belum waktunya. Dan Daud kembali mengembalakan domba. Dan minggu lalu kita melihat bahwa ternyata Daud melawan Goliat, musuh bangsa Israel. Goliat dan bangsa Filistin. Dan Allah menyertai Daud. Allah memenangkan Daud dari pertempuran dengan Goliat. Akhirnya Daud menang. Pada saat itu usia Daud adalah 30 tahun. Dan Daud setelah mengalahkan Goliat, Daud menjadi seorang raja. Daud adalah seorang raja yang kuat dan raja yang cakap. Ada begitu banyak kemenangan-kemenangan yang Daud dapatkan dari peperangan pada saat merebut daerah-daerah di sekitar tempat bangsa Israel. Dan itu semua terjadi karena apa? Karena Allah bersama-sama dengan Daud. Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada Daud. Dan Daud begitu taat kepada Allah. Daud pun membangun istana untuknya. Daud tinggal di istana. Lalu Daud berpikir, alangkah baiknya membuat rumah bagi Allah, yaitu bait suci. Bait suci yang kita kenal dengan gereja saat ini. Tetapi menurut Allah belum waktunya bagi Daud untuk membangun sebuah gereja. Lalu Allah mengirimkan Nabi Nathan untuk datang kepada Daud dan menjelaskan semuanya kepada Daud. Raja Daud menjadi sedih karena dia ingin sekali membangun sebuah gereja untuk Allah. Tetapi Allah berkata kepadanya, tidak usah sedih, aku akan membangun sebuah rumah untukmu. Wah, Daud senang. Ternyata rumah yang dimaksud Allah bukan rumah yang sesungguhnya. Tetapi Allah berjanji untuk memberikan seorang juru selamat kepada Daud. Wah, Daud senang sekali karena juru selamat yang akan menyelamatkan semua orang berasal dari keturunan Daud. Wah, Daud sangat bersyukur karena Allah mengasihi dia. Akhirnya Daud tidak sedih lagi. Dia bersuka cita karena janji Allah adalah memberikan juru selamat yang akan memerintah selama-lamanya dan berasal dari keturunan Daud. Daud memuliakan Tuhan. Daud membesarkan nama Tuhan. Dan Daud percaya kepada firman Allah. Karena firman Allah adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang selama-lamanya. Daud percaya bahwa Allah akan melakukan segala
perkara dan Allah akan melakukan apa yang dijanjikannya. Dan tentunya Daud menjadi bersuka cita. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersuka cita? Benar. Allah selalu menjaga anak-anak, mama papa, guru-guru, dan semua orang. Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, dan Allah selalu menepati janjinya. Walaupun tidak sesuai dengan waktu kita. Kadang-kadang kita suka tidak sabar, ingin cepat-cepat mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita tepat pada waktunya. Jadi anak-anak harus sabar ya, dan harus tetap setia kepada Allah seperti Daud. Percaya kepada Allah, memuliakan Allah, rajin ke sekolah minggu, baca Alkitab, berdoa bersama mama dan papa, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ceritamu pada hari ini tentang Raja Daud yang begitu setia dan percaya kepada Engkau. Begitu juga kami Bapak, kami bersyukur karena kasih-Mu kepada kami, dan kami mau terus setia dan percaya kepadamu, dan kami terus percaya pada janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Yesus Kristus yang Engkau janjikan bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, yuk kita lihat ayat hafalan kita pada pagi ini. Ayat hafalan kita pada pagi ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Oke anak-anak, sekian cerita kita pada minggu ini. Sampai jumpa pada cerita Alkitab minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.